Selamat datang di JJ Facts, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Hari ini, gua mau bawa lo ke sebuah pulau yang sering disebut ahli biologi sebagai dunia yang lupa berkembang. Sebuah tempat di mana hewan-hewan berkembang dengan gaya mereka sendiri, tanpa gangguan dari luar. Tempat yang selama puluhan juta tahun terisolasi dari benua manapun. Sampai-sampai makhluk hidupnya berevolusi jadi bentuk-bentuk yang bikin lo nanya, ini hewan beneran? Apa hasil CGI? Inilah Madagaskar. Madagaskar bukan sekedar pulau gede di sebelah Afrika. Pulau ini sebenarnya ibarat kapsul waktu. Bayangin, lo punya tanah selebar negara. Terus selama 88 juta tahun, dia kejebak sendirian di tengah laut. Tanpa singa, tanpa hyena, tanpa gajah Afrika yang ganas. Hasilnya, hewan-hewan di sini berkembang seenaknya sendiri. Makhluk-makhluk yang secara evolusi nggak punya predator besar, nggak punya kompetitor berat, dan akhirnya tumbuh jadi bentuk yang jujur aja aneh banget untuk ukuran bumi. Dan perjalanan kita hari ini bakal ngebawa lo ketemu 10 hewan paling unik, paling tidak masuk akal, dan paling Madagaskar banget. Number 1. Perjalanan kita mulai di hutan lebat Madagaskar, tempat seekor predator melompat dari satu batang pohon ke pohon yang lainnya. Banyak orang ngira dia kucing liar, tapi begitu lo lihat lebih dekat, gerakannya kayak musang. Wajahnya kayak kucing kecil, tapi tubuhnya panjang dan lentur kayak predator hutan lain. Inilah Fossa, raja predator Madagaskar. Mereka bisa memanjat dengan kemampuan parkur alami. Pergelangan kaki mereka bisa muter sampai hampir 180 derajat. Itu bikin mereka bisa turun pohon dengan kepala duluan seperti ninja. Dan seberapa ganas sih Fossa? Nah, bayangin, hewan sebesar anjing kecil tapi jadi mimpi buruk semua lemur. Lebih dari separuh diet mereka itu lemur. Bayangin, di dunia tanpa singa dan macan, justru hewan inilah yang jadi apex predator di Madagaskar. Number 2. Perjalanan berlanjut ke hutan malam Madagaskar. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, kita melihat sepasang mata kuning besar menyala dalam gelap. Telinganya besar dan sensitif, dan jari tengahnya panjang banget, sampai kelihatan kayak jari penyihir. Inilah aye-aye, salah satu lemur paling ikonik, dan cara mereka mencari makan itu unik banget. Mereka mengetuk-ngetuk batang pohon kayak orang lagi ngetes dinding. Dentingannya mereka dengerin buat tahu di mana ada serangga di dalam batang. Setelah ketemu, jari panjangnya dipakai buat ngeruk dan ngambil makanannya. Metode ini disebut percussion breeding, dan cuman satu hewan di dunia yang bisa, yaitu aye-aye. Ironisnya, penduduk lokal dulu menganggap aye-aye itu pembawa sial, sampai banyak yang dibunuh hanya karena mitos. Padahal, mereka adalah hasil evolusi paling keren di pulau itu. Number 3. Masih di hutan, kita menemukan sesuatu yang bikin kepala kita ngelag. Lo ngelihat daun kering nempel di pohon, terus tiba-tiba daun itu berkedip. Ternyata itu adalah leaf-tailed gecko. Mereka punya kemampuan kamuflase yang bikin bunglon kelepek-kelepek. Tubuh mereka bukan cuma nyari warna, tapi juga bentuk. Sayap-sayap kecil di pinggir tubuh, kulit yang sobek-sobek, dan ekor yang literally bentuknya kayak daun yang kering dan berlubang. Bahkan fotografer profesional aja sering kelewatan untuk memotret mereka. Number 4. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam ke hutan. Udara tiba-tiba getar. Ada suara melengking, panjang, terdengar dari jauh. Kayak suara shrine, tapi versi alami. Itu adalah suara Indri. Anjing, namanya Indri, kayak mantan gua, cok. Lanjut. Indri adalah lemur terbesar yang masih hidup. Tingginya hampir 1 meter. Badan tegap dan bulunya tebal. Namun, yang paling unik adalah panggilannya. Mereka bisa menyanyi dan suara mereka bisa terdengar sampai 3 km. Buat suku lokal, Indri dianggap keramat. Ada legenda bahwa Indri adalah saudara manusia yang hilang. Makanya
ada tabu untuk membunuh mereka. Number 5. Saat malam turun di Madagaskar, muncullah hewan kecil berbulu lembut dengan wajah mirip kucing dan tubuh mirip musang. Itu adalah Vanaloka. Mereka hewan yang super pemalu, berjalan pelan, matanya besar, dan lebih suka ngehindarin konflik. Meski begitu, mereka adalah predator kecil yang penting di ekosistem hutan. Beberapa masyarakat memandang Vanaloka sebagai roh penjaga hutan karena kemunculannya selalu hening, lembut, dan misterius. Number 6. Di pinggir sungai, kita menemukan hewan kecil berduri yang sekilas mirip landak mini. Tapi ini bukan landak, bukan tikus, bukan juga musang. Ini adalah tenrek, hewan super unik khas Madagaskar. Mereka memiliki duri-duri yang bisa digesekkan untuk membuat suara ultrasonik, sejenis musik rahasia buat komunikasi. Dan lebih gila lagi, beberapa ternek bisa melahirkan sampai 32 bayi, rekor paling banyak dalam dunia mamalia. Secara evolusi, mereka justru lebih dekat ke gajah dan manatee. Iya, gajah. Number 7. Kalau soal warna, Panther Chameleon adalah final bossnya bunglon. Mereka bukan cuma berubah warna buat kamuflase, tapi juga buat komunikasi, buat pamer, buat marah, bahkan buat ngode ke calon pasangan. Warnanya ekstrim ya, bisa neon pink, biru listrik, oranye terang, mirip skin premium game online. Dan lidah mereka bisa nembak sejauh 1,5 kali panjang tubuhnya. Cepet banget sampai kamera high speed pun susah nangkepnya. Number 8. Nah lanjut ya, di rawa-rawa Madagaskar ada katak gemuk berwarna merah tomat. Lucu kelihatannya, tapi jangan coba pegang. Saat stres, tomato frog menggelembungkan dirinya kayak balon merah. Lalu mereka mengeluarkan lendir lengket yang bikin mulut predator mati rasa dan susah dibuka. Warnanya itu semacam sinyal. Awas, gua beracun. Cantik, tapi mematikan. Number 9. Kita sekarang masuk ke area hutan lembab. Terlihat hewan mirip tikus, tapi gede, dan lompatannya kayak kanguru kecil. Inilah giant jumping rat. Mereka bisa lompat setinggi 1 meter, dan yang bikin makin unik adalah perilaku mereka. Mereka hewan monogami, artinya satu pasangan seumur hidup. Di dunia tikus, ini sangat langka. Sayangnya, mereka termasuk hewan yang sangat terancam punah. Number 10. Nah terakhir, kita masuk ke langit Madagaskar. Seekor burung melintas, berwarna hijau metalik keemasan, terbang sambil berguling. Inilah kaku roller. Yang bikin burung ini unik bukan cuma warnanya, tapi garis evolusinya. Ilmuwan bingung menempatkan mereka di pohon keluarga burung manapun. Mereka terlalu berbeda dari segalanya, seolah-olah mereka berasal dari cabang evolusi lain yang nyasar dan cuman tersisa di Madagaskar. Madagaskar itu kayak kotak rahasia yang dibuka sama alam selama jutaan tahun. Hewan-hewan di sini bentuknya aneh, cara hidupnya unik, dan secara evolusi mereka kayak hasil eksperimen alam yang gak akan pernah kejadian lagi kalau pulau ini gak terisolasi selama 88 juta tahun. Dari semua hewan tadi, mana yang paling bikin lo heran? Karena buat gua, Madagaskar itu bukti bahwa bumi kita jauh lebih gila daripada film sci-fi manapun. So jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau lu suka misteri dan fakta unik, gua GG pamit dulu karena dibalik hal yang kelihatan biasa, selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya cuman di GG Facts.